Pemburu itu kebal hukum. Pagi itu, sinar matahari hangat menerobos jendela kamar Valeria, tetapi tak mampu mengusir dingin yang bersarang di hatinya. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, matanya menatap kosong ke arah lantai. Baki makanan yang dibawakan ibunya tadi pagi tergeletak di meja kecil, tidak tersentuh. Aroma roti panggang dan sup hangat mengisi ruangan, tetapi sama sekali tidak menggugah selera Valeria. Sejak hari di kebun binatang itu, Valeria hampir tidak berbicara dengan orang tuanya. Ia menghindari mereka, seolah-olah setiap percakapan hanya akan mengingatkannya pada kebenaran pahit yang ia temukan. Ayah dan ibunya yang selama ini ia kagumi telah berubah menjadi bayangan yang menakutkan dalam benaknya. Alexander dan Helena di sisi lain tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, perubahan sikap Valeria hanyalah bagian dari proses menjadi remaja. Dia mulai memasuki fase itu, ujar Helena kepada Alexander suatu pagi sambil menyeduh kopi. Mungkin hormonnya sedang tidak stabil. Alexander hanya mendengus, tidak terlalu peduli. Baginya, masalah-masalah kecil seperti ini hanyalah gangguan di tengah dunianya yang penuh dengan kekuasaan dan intrik. Sebagai petugas pajak kerajaan, Alexander adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Dengan satu perintahnya, toko bisa ditutup, tanah bisa disita, dan kehidupan seseorang bisa hancur dalam sekejap. Tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan ketika ada desas-desus tentang kekejamannya, hukum seperti tunduk pada kehendaknya. Alexander kebal hukum. Pernah seseorang berkata dengan nada getir, uang dan kekuasaannya melindungi dari apapun. Namun di rumah megahnya, Alexander tidak menyadari bahwa dunia putrinya mulai runtuh karena rahasia-rahasia yang ia sembunyikan. Di dalam kamar Valeria, hanya Rumi yang berani memasuki ruang itu. Orang utan dewasa itu duduk dengan tenang di lantai, menatap Valeria yang membelakanginya. "Valeria," katanya dengan suara lembut, "kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus makan sesuatu." "Aku tidak lapar, Rumi," jawab Valeria datar tanpa menoleh. "Ini bukan tentang makanan," balas Rumi mendekat. "Ini tentang apa yang ada di kepalamu. Kamu tidak bisa terus memikul semuanya sendirian." Valeria menghela napas panjang, tetapi tidak menjawab. Ia tahu Rumi hanya ingin membantunya, tetapi luka di hatinya terlalu dalam untuk diungkapkan. "Aku tahu kamu kecewa pada mereka," lanjut Rumi, "tapi mungkin ada alasan kenapa mereka seperti itu." "Itu bukan alasan, Rumi," potong Valeria. Suaranya tiba-tiba bergetar. "Apa yang mereka lakukan tidak bisa dibenarkan. Aku melihat mereka memukul pria itu, memperlakukan manusia seperti binatang, dan mereka bahkan tidak merasa bersalah. Mereka tidak seperti yang kukira." Rumi terdiam, membiarkan Valeria meluapkan apa yang selama ini ia pendam. "Mereka mengajariku tentang keadilan," lanjut Valeria. Air matanya mulai mengalir. Tapi keadilan apa yang mereka tegakkan? Mereka tidak lebih dari pemburu yang rakus. Mereka merampas milik orang lain dan menyebutnya tugas. Rumi mendekatkan dirinya, mengulurkan tangannya yang hangat untuk menyentuh bahu Valeria. "Mungkin kau benar," katanya pelan, "tapi hidup ini lebih tahu kebenaran sepenuhnya. Jangan biarkan kebencian menguasaimu." Kata-kata Rumi membuat Valeria termenung. Ia tahu Rumi tidak salah. Namun, bagaimana ia bisa menerima kenyataan bahwa orang-orang yang selama ini ia cintai adalah monster dalam bayangan? Sementara itu, di ruang kerja mereka, Alexander dan Helena kembali sibuk dengan laporan pajak yang menumpuk. Di atas meja,
terdapat tumpukan koin emas dan dokumen-dokumen yang berisi nama-nama para wajib pajak. Pria di desa sebelah menunggak lagi, ujar Helena sambil menyerahkan selembar dokumen pada Alexander. Kalau begitu, kita akan menyitanya, jawab Alexander dingin. Rumahnya, ladangnya, apapun yang bisa dijual. Tapi dia tidak punya apa-apa lagi, Alexander, kata Helena sedikit ragu. Alexander mengangkat bahu. Itu bukan masalah kita. Kalau dia tidak bisa membayar, dia tidak layak dikasihani. Helena menunduk, melanjutkan pekerjaannya tanpa komentar. Mereka berdua telah terbiasa dengan pola ini, seolah-olah hidup mereka hanyalah hitungan untung dan rugi, tanpa ruang untuk belas kasih. Namun, di kamar di lantai atas, seorang gadis remaja mulai merasakan beban kebenaran yang terlalu berat untuk ia pikul. Valeria tahu ia tidak bisa terus menghindari mereka selamanya, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang ia cintai, namun telah menghancurkan kepercayaannya. Rumi, dengan kesabarannya yang tanpa batas, duduk di samping Valeria, menemaninya dalam keheningan. Di antara mereka, kata-kata mungkin tidak selalu dibutuhkan, tetapi kehadiran itu cukup untuk membuat Valeria merasa bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian.